Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widodo PS, Wakil Direktur Bidang Kerjasama dan Hubungan Internasional Politeknik Negeri Pontianak. Selamat saya ucapkan kepada mahasiswa yang baru bergabung di Politeknik Negeri Pontianak. Semoga Anda betah kuliah di Polnep ini. Anda berhasil hingga sampai wisuda nanti. Semoga apa-apa yang Anda niatkan menjadi kenyataan dan menjadi berkah bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Direktur Politeknik Negeri Pontianak, Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Tosin Asha MSI, Bapak Pembantu Direktur 3, Bapak Dede Irwan STMT, BEM, MPM, AMJ, dan unit kegiatan mahasiswa lainnya yang pada kesempatan kali ini pada program PKKMB kita ikut melaksanakan kegiatan yang bersama-sama dalam proses pengenalan kehidupan kampus ini. Adik-adikku yang saya cintai, adapun tujuan bidang kerjasama dan hubungan internasional yang ada di Polnep ini, pertama kita ingin meningkatkan kualitas akademik dan profesionalitas sumber daya manusia. Yang kedua, meningkatkan sarana dan prasarana serta dana. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dosen dan karyawan. Keempat, meningkatkan pengelolaan potensi sumber daya manusia yang ada di Politeknik Negeri Pontianak. Meningkatkan kontribusi Politeknik Negeri Pontianak kepada pihak lain dalam hal ini mitra. Yang mana kesemuanya yang tadi saya sebutkan itu bagian dari tugas pokok dan fungsi dari bidang kerjasama. Bidang kerjasama ini juga selain bergerak di bidang kerjasama nasional, lokal, tapi kita juga mengurusi hal-hal yang berkenaan dengan hubungan internasional. Sekarang saya coba jelaskan di struktur bidang kerjasama dan hubungan internasional. Ada staf Budir 4 atau staf pembantu direktur 4 Ibu Saimi Masafitri SE, yang mana pembantu direktur 4 ini membawahi unit kerjasama dan hubungan internasional, biasa kita singkat dengan UKHI, lembaga sertifikasi profesi LSP, inkubator bisnis teknologi atau IBT, pusat unggulan teknologi atau PUT, dan program diploma di luar domisili maupun program studi di luar kampus utama. Untuk unit kerjasama dan hubungan internasional, kita menangani ada beberapa subbidang atau koordinator di unit kerjasama dan hubungan internasional ini. Ada koordinator informasi dan aset, ada koordinator CDC. CDC itu Career Development Center, dan ada koordinator kantor urusan internasional, yang mana untuk koordinator informasi dan aset itu membawahi kegiatan-kegiatan yang ada di Politeknik, informasi yang ada di Politeknik maupun penggunaan aset yang ada di Politeknik. Sedangkan CDC atau Career Development Center ini nanti berkenaan dengan mahasiswa baik yang sedang menjalani studi ataupun menjadi alumni. Biasa kita akhiri dengan akhir tahun pelajaran maksudnya, yaitu dengan mengadakan job fair. Kita menghubungi pihak-pihak stakeholder yang mana mungkin kita adakan job fair untuk menampung atau menjaring alumni-alumni yang ada di Politeknik. Sedangkan yang koordinator bagian kantor urusan internasional bertugas untuk melaksanakan atau menjalin kerjasama kelembagaan di dunia internasional yang selama ini mungkin atau pernah kita lakukan baik di Filipina, di Taiwan, di Cina, di Prancis, Jerman maupun di Inggris. Nah, ini juga tidak menutup kemungkinan bagi saudara-saudari sekalian untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Satu hal yang rutin kita lakukan, cuma tahun lalu kita nggak lakukan karena permasalahan COVID ini. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa melaksanakannya kembali, yaitu student exchange ke Lille, Prancis.
Tahun 2019 kita mengirim 3 orang, tahun 2020 kita off, dan 2021 ini insya Allah dua orang. Di 2019 kita juga pernah mengirimkan di Filipina khusus untuk program studi ilmu kelautan dan perikanan maupun teknologi pertanian. Karena kalau untuk di Eropa IKP dan TP enggak ada tempat yang sesuai, sehingga untuk TP dan IKP kita alokasikan di Asia. Yang pernah kita lakukan yaitu di Malaysia maupun di Filipina. Kita juga pernah student and staff exchange di Malaysia selama 2 minggu, di mana dosen yang berangkat ke sana mengajar dan mahasiswa kita yang berada di sini belajar di sana, sehingga tercipta saling kesinambungan, termasuk juga mereka pernah ngebalas kita. Arti kata kunjungan balik, mereka juga melakukan hal yang sama, staff and student exchange. Adik-adikku yang kucintai, selanjutnya unit yang di bawah pembantu Direktur 4 yaitu lembaga sertifikasi profesi. Lembaga sertifikasi profesi kita bentuk bertujuan untuk memberikan kepada calon-calon wisudawan sertifikat kompetensi di bidangnya masing-masing. Walaupun jumlah daripada calon wisudawan itu ditentukan oleh masing-masing jurusan. Kita di LSP hanya memberikan pelatihan dan menguji dari calon-calon wisudawan itu untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi untuk bekerja. Selanjutnya inkubator bisnis teknologi atau kita singkat IBT ini kita menggandeng mahasiswa dan alumni untuk bermitra dengan usaha-usaha di luar, baik yang sifatnya masih perorangan, startup seperti itu, tapi yang jelas kita menginkubasi, kita memberikan arahan, kita memberikan pendidikan agar tercipta startup yang baru untuk berwirausaha yang menggandeng dan difasilitasi oleh Politeknik Negeri Pontianak. Selanjutnya ada lagi yang namanya Pusat Unggulan Teknologi atau kita singkat dengan PUT. Kita menjadikan Politeknik ini menjadi pusat-pusat untuk baik itu pengujian maupun produksi yang berkenaan dengan keperluan daripada masyarakat, ya, sehingga kita dapat memberikan masukan baik dari sisi keilmuan maupun dari sisi sarana dan prasarananya. Sedangkan PDD atau PSDKU kita sudah ada di Sanggau dan Kapuas Hulu. Kalau di Kapuas Hulu itu PDD, program studi di luar domisili. Dan cikal bakal nanti mungkin insya Allah kita akan jadikan PSDKU juga. Sedang PSDKU itu sendiri program studi di luar kampus utama. Nah, insya Allah sekarang lagi proses penggodokan dari pemerintah Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Pengen ada Politeknik Negeri Pontianak di sana, dan kita sekarang dalam proses pengajuan proposal studi kelayakan untuk membuat Politeknik Negeri Pontianak di Sukamara, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Para mahasiswa baru Politeknik Negeri Pontianak, apa-apa aja program-program yang berkaitan dengan mahasiswa yang telah berjalan? Seperti yang saya katakan tadi, dari unit kerjasama dan hubungan internasional, kita menjalin kerjasama bantuan pendidikan bagi mahasiswa dengan pihak swasta, baik institusi pemerintah, institusi swasta, BUMN, perguruan tinggi negeri, luar negeri, dan stakeholder yang mempunyai kepentingan sama dengan Politeknik Negeri Pontianak. Yang jelas, setiap kerjasama yang kita jalin tetap mengacu kepada asas win-win solution. Yang kedua, menjalin kerjasama magang bersertifikat dengan BUMN. Ini kita pernah jalin dan sedang dan masih berlangsung dengan FHCI, Forum Human Capital Indonesia, termasuk juga nanti dengan BUMN yang lainnya. Namun ini masih terbatas untuk kuota-kuotanya yang ada, karena kita bersaing secara nasional, bukan hanya Politeknik Negeri Pontianak. Nah, ini kita
inisiasi untuk kepentingan mahasiswa dalam melaksanakan magang atau praktek industri. Dan ini levelnya udah nasional, bukan hanya di Kalbar. Selanjutnya, menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri untuk pertukaran mahasiswa. Saya katakan tadi, kita pernah di Filipina, kita pernah di Malaysia, di Inggris, di Prancis. Insya Allah tahun ini kalau emang bisa kita jalin dengan Jerman. Namun kita masih belum dapat keputusan karena dari kementerian sendiri masih tanda tanya dengan kondisi sekarang. Terus sertifikasi kompetensi yang ada di LSP tadi saya sampaikan. Lalu pelatihan memasuki dunia kerja, kuliah umum dari industri dan lain-lain. Pelatihan memasuki dunia kerja ini biasanya di bawah koordinator CDC, Career Development Center, yang menggandeng pihak luar untuk bagaimana sih kehidupan atau dunia industri itu sesungguhnya. Kita juga mendatangkan pakar-pakar dari luar ataupun visiting profesor untuk memberikan kuliah umum bagi mahasiswa-mahasiswa yang ada di Politeknik Negeri Pontianak. Selanjutnya, dari hasil kerjasama yang kita bangun tidak menutup kemungkinan langsung bermanfaat bagi mahasiswa itu sendiri. Pertama, bantuan pendidikan dapat memberikan dukungan dan apresiasi bagi mahasiswa berprestasi maupun kurang mampu untuk dapat melanjutkan pendidikan. Kita pernah dari Bank Kalbar, kita dapatkan bantuan untuk langsung ke mahasiswa, bukan ke politekniknya, tapi kita memberikan data mahasiswa sebanyak yang diinginkan oleh dari BNI maupun Bank Kalbar. Pernah juga kita mengajukan ke Bank Indonesia untuk beberapa, selain Bank Kalbar dan BNI, juga BRI pernah memberikan bantuan kepada mahasiswa politeknik berupa beasiswa langsung. Telkom awal tahun kemarin juga menyalurkan dari dana CSR-nya untuk bantuan beasiswa bagi mahasiswa yang ada di Politeknik Negeri Pontianak. Lalu yang dari BUMN sendiri, yaitu magang bersertifikat BUMN, itu memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja secara nyata di dunia kerja selama 6 bulan. Benefit lainnya yaitu mendapatkan uang harian, dan tidak kalah pentingnya itu sertifikat magangnya. Selain sertifikasi kompetensi, Anda juga dibekali sertifikat magang jika Anda sudah menjadi alumni Politeknik Negeri Pontianak. Ini beberapa gambar yang kita ambil kemarin, baik yang ada di Perum Bulog, di Askrindo, maupun di Perum Damri. Para mahasiswa baru yang saya cintai, pertukaran mahasiswa ke luar negeri memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat memperluas pengalaman di dunia internasional, antara lain Prancis dan Filipina yang saya sebutkan tadi. Ini sedikit gambar yang pernah diambil untuk student exchange ke Filipina, lalu student exchange ke Prancis di Institut Universitas de Technologie Lille, Prancis. Selanjutnya, mahasiswa juga mendapatkan sertifikasi kompetensi yang dapat digunakan untuk mencari kerja. Seperti yang tampak pada gambar, ini ujian-ujian yang dilakukan sebelum mahasiswa layak untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Membekali dan memfasilitasi mahasiswa untuk sharing tentang dunia kerja dengan pelaku dunia kerja, baik itu industri maupun pemerintahan. Kita pernah talkshow dengan Pak Bupati, Bapak Bupati Kuburaya, Bapak Haji Muda Mahendrawan SH. Termasuk juga kita pernah mengundang desa sekecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Kita juga sharing dengan pihak industri, dengan stakeholder terkait, kebutuhan apa yang harus kita penuhi di dunia kerja, yang harus kita persiapkan di Politeknik Negeri Pontianak. Malahan waktu itu Pak Bupati juga sempat menginisiasi kegiatan-kegiatan yang ada di Politeknik untuk disinkronkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintahan Kabupaten Kuburaya.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan bidang kerjasama dan hubungan internasional Politeknik Negeri Pontianak. Saya Widodo PS, Pembantu Direktur 4, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.